Baik, sahabat leader, jumpa lagi dengan saya ya pada sesi handling question ya. Bagaimana teman-teman sekalian bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penting dari prospek atau mitra Anda ya sahabat leader sehingga teman-teman bisa menjawab dengan tepat dan bisa meyakinkan mereka sahabat sekalian ya. Sesi ini adalah bagian daripada Advanced Leadership Program dan menjadi tambahan buat program Advanced Leadership Program sehingga teman-teman bisa makin tajam ya untuk bisa melakukan yang namanya handling question daripada prospek Anda. 13 pertanyaan yang sering diajukan yang akan kita bahas saat ini adalah: satu, bagaimana jika perusahaan ini bangkrut? Yang kedua, bagaimana jika seluruh nasabah mengajukan klaim secara serentak? Apakah perusahaan mampu? Yang ketiga, apakah perusahaan sanggup mengganti uang nasabah jika perusahaan kolaps? Yang keempat, bagaimana kalau tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan tapi sudah lunas bayar premi? Yang kelima, bagaimana kalau telat bayar premi? Apakah bonus tetap masuk ketika tunggakan dibayar? Yang keenam, bagaimana sikap saya jika mendapatkan tawaran investasi yang lebih besar dalam waktu singkat? Dan yang ketujuh, bagaimana cara meyakinkan calon mitra tentang keamanan uangnya? Yang kedelapan, bagaimana cara closing orang SP tinggi? Yang kesembilan, apakah boleh menggunakan kata-kata menabung? Dan yang kesepuluh, bagaimana cara menangani mitra yang tidak teachable? Yang sebelas, bagaimana cara mencari dan membangkitkan hot bottom daripada prospek? Dan yang kedua belas, bagaimana cara menemukan motivasi terkuat dari dalam diri sendiri? Dan yang ketiga belas, berapa nilai investasi mitra yang sudah selesai setelah 5 tahun? Ya, oke, kita mulai sahabat leader sekalian. Oke, kita akan coba bagaimana menganalisa pertanyaan pertama. Bagaimana jika perusahaan ini bangkrut? Teman-teman sahabat leader, kita pahami dulu bahwa CAR adalah perusahaan asuransi. Ya, oke. Nah, perusahaan asuransi itu bisa bangkrut karena jika total klaim itu melebihi daripada cadangan dana yang dimiliki dan tidak ada jalan keluarnya. Ya, artinya total klaim dari seluruh nasabah itu melebihi dari cadangan dana yang ada dan perusahaan tidak punya jalan keluar. Ya, mau pinjam uang tidak ada yang minjemin misalnya, mau minta pemerintah untuk diselamatkan juga pemerintah tidak mau minjemin dan sebagainya sahabat sekalian ya. Jadi itulah sebab akhirnya perusahaan asuransi itu bangkrut ya. Nah, sahabat leaders ya, kita lihat dulu bahwa ada sebuah tolak ukur untuk menilai sebuah kesehatan perusahaan asuransi jiwa. Namanya adalah RBC. Ya, RBC adalah singkatan daripada Risk Based Capital. Risk Based Capital adalah cadangan dana yang disetor oleh perusahaan asuransi ke pemerintah ya, yang besarnya minimum 120% dari total klaim yang mungkin terjadi. Itu adalah aturan OJK, sahabat leader ya. Di mana RBC itu jika di bawah 120% itu kategorinya berarti perusahaan asuransi tersebut tidak sehat ya. Nah, jadi sahabat leader sekalian, ketika sahabat leader menilai sebuah perusahaan asuransi, Anda bisa lihat berapa RBC daripada perusahaan asuransi tersebut. Bagaimana dengan RBC daripada CHR? Anda bisa buka laporan keuangan CHR yang dibuka secara publik. Anda tahu bahwa CHR adalah perusahaan publik, ya perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, ya. Nah, oleh sebab itu perusahaan publik itu harus merincikan laporan keuangan mereka setiap 3 bulan di media. Ya, dan laporan keuangan itu adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh audit internal maupun audit eksternal, sahabat leader, ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh CHR di publik atau di media itu adalah sesuatu yang benar dan valid, ya. Anda bisa buka laporan setiap 3 bulan sekali yang diberikan oleh CHR di chr.co.id, ya. Saya bukakan kepada sahabat sekalian per 30 Juni 2020 kemarin, ya. Ini adalah laporan keuangan CHR di triwulan kedua ya, triwulan kedua di 2020. Oke. Nah, di situ ada banyak sekali laporan keuangan yang kita tonjolkan adalah indikator kesehatan keuangannya ya. Ini dalam jutaan rupiah ya. Nah, itu yang saya tunjuk adalah RBC daripada perusahaan CHR ya, di mana RBC-nya di 2020 adalah 195%, sahabat leader ya. Nah, RBC itu berarti adalah cadangan dana yang disetor ke pemerintah kita, sahabat leader sekalian, ya, yang tidak digunakan oleh perusahaan. Nah, sahabat leader bisa lihat total resiko yang ada ya di perusahaan CHR adalah 629 miliar sekian ya. Sementara kelebihan sisanya adalah 594 miliar. Nah, sehingga rasio pencapaian atau RBC-nya adalah 195% ya. Nah, artinya apa ini? Artinya kita akan lihat berikutnya. Jadi berdasarkan laporan keuangan tadi, total beban ya atas resiko bisnis yang mungkin terjadi
resiko operasional yang mungkin terjadi dan resiko klaim yang mungkin terjadi untuk seluruh nasabah dan perusahaan PT Asuransi Jiwa CHR tahun 2020 ya triwulan kedua adalah 629 miliar ya 629 miliar sekian sahabat leader ya. Nah, jadi artinya itu adalah total resiko yang mungkin terjadi. Apa itu resiko bisnis? Resiko bisnis berarti kesalahan investasi ya kan. Kemudian kesalahan operasional artinya pendapatannya lebih sedikit daripada biayanya lebih besar dari pendapatan ya kan. Dan total klaim yang mungkin terjadi ya. Total klaim yang mungkin terjadi adalah tadi kita bisa lihat sama-sama di depan ya. Nah, jadi seandainya semua nasabah klaim, maka total uang yang harus dikeluarkan oleh CHR adalah 629 miliar. Ya, nah RBC 195% yang kategorinya tentunya sehat ya. Itu artinya apa? Artinya adalah ketika terjadi resiko buruk, perusahaan itu masih ada dana cadangan, yaitu kurang lebih sekitar 594 miliar sahabat leader sekalian ya. Jadi artinya ketika terjadi resiko buruk di tiga hal tadi, yaitu resiko bisnis, resiko operasional, dan resiko klaim, perusahaan harus mengeluarkan uang ya, itu 629 miliar. Nah, setelah perusahaan mengeluarkan uang 629 miliar, perusahaan tuh masih punya duit cadangan 594 miliar. Ya, nah itulah dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat karena RBC-nya 195% sahabat leader sekalian ya. Jadi sahabat leader sekalian, apakah mungkin saat ini CHR bisa bangkrut? Ya, sangat jauh dari kemungkinan itu sahabat sekalian ya. Jadi artinya kalau sebuah perusahaan itu bangkrut berarti RBC-nya bisa dikatakan sudah 0% sahabat sekalian atau bahkan minus sahabat sekalian ya. Nah, jadi kita temui banyak sekali perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang RBC-nya ternyata minus sahabat sekalian, minus ratusan persen bahkan ya. Kemarin ada beberapa perusahaan asuransi besar di Indonesia minusnya bisa ratusan persen. Nah, namun kenapa perusahaan-perusahaan itu masih tetap beroperasi di Indonesia? Ya karena mereka milik pemerintah sehingga masih berupaya diselamatkan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara ya. Nah, namun sahabat sekalian kita tahu bersama bahwa CHR adalah perusahaan swasta yang mungkin ya kan tidak sembarangan dalam mengelola keuangan mereka ya sahabat sekalian. Jadi sehingga ketika RBC CHR sudah mendekati 120% sekalipun atau bahkan di bawah 120% ya kan itu pasti sudah gawat darurat sahabat sekalian ya. Jadi saya yakin perusahaan CHR dengan kategori kesehatan seperti ini tentunya tidak akan mungkin bangkrut sahabat leader sekalian. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika semua nasabah klaim, apakah perusahaan mampu membayarnya ya? Nah, sahabat leader, kita harus pahami dulu bahwa klaim itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah mengklaim hasil investasi. Yang kedua adalah klaim uang pertanggungan jiwa untuk Carling Pro ya. Dan yang ketiga adalah klaim untuk garansi income yaitu Gain Pro ya. Nah, jadi sahabat leader sekalian, tadi saya sudah bahas di poin nomor 1 ya bahwa total klaim yang menjadi beban daripada perusahaan CHR sudah diperhitungkan dalam resiko klaim yang mungkin terjadi di poin 1 ya. Jadi untuk menilai apakah perusahaan mampu, Anda bisa cek berapa RBC-nya. Ya, dan Anda bisa cek laporan keuangan daripada perusahaan setiap 3 bulan sekali ya, dan Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana kesehatan perusahaan dari waktu ke waktu sahabat leader sekalian ya. Jadi artinya risiko klaim yang mungkin terjadi sudah dimasukin dalam laporan keuangan tersebut ya, dalam RBC ya. Sebagai gampangannya Anda lihat RBC saja. Jangan sampai di bawah 120% seperti yang disarankan oleh OJK ya. Ketika sudah di bawah 120% itu berarti sudah warning untuk sebuah perusahaan sahabat leader sekalian. Pertanyaan ketiga, apakah perusahaan mampu mengganti semua uang nasabah jika terjadi kolaps ya? Tadi kita sudah bahas sebenarnya ya pertanyaan ini bahwa total beban risiko bisnis operasional dan klaim ya oleh perusahaan asuransi jiwa CHR di 2020 kuartal kedua adalah 629 miliar. Seandainya itu terjadi hal yang buruk di mana risiko bisnis terjadi 100%, risiko operasional 100% dan risiko klaim 100%, berarti perusahaan asuransi CHR harus bayar total itu adalah 629 miliar. Ya, nah kolaps terjadi apabila sudah bayar 629 miliar, ya kan, tidak punya dana cadangan untuk melanjutkan bisnis. Nah itu namanya kolaps sahabat leader ya. Nah tapi kita lihat saat ini bahwa dengan RBC 195% atau kategori sehat, terjadi resiko buruk sekalipun perusahaan itu masih ada cadangan 594 miliar. Ya, nah jadi artinya apa? Artinya seandainya itu terjadi, ya kan, perusahaan masih punya cadangan. Nah, kolaps itu terjadi jika apa? Jika perusahaan sudah nggak ada cadangan lagi, ya. Nah, dari mana melihat ini? Ya melihatnya daripada RBC, sahabat leader sekalian, ya. Jadi saat ini perusahaan CR dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat, ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir saat ini, seandainya semua nasabah pun terjadi
klaim, ya terjadi resiko bisnis atau resiko operasional, maka CHR masih mampu untuk menangani itu semua, sahabat leader sekalian. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana jika tertangguh meninggal dunia setelah lunas bayar premi 5 tahun? Ya, kita punya dua produk di 3i Network ya, sahabat leader. Yang pertama adalah Carling Pro, di mana Carling Pro menabungnya selama 5 tahun, ya kan? Di mana selama masa menabung, ya kan, jika terjadi, ya kan, resiko tutup usia dalam perjalanan hingga usia 75 tahun, ya maka akan dikeluarkan asuransi jiwa sebesar 21 juta, 42 juta atau 60 juta, sahabat leader sekalian ya. Jadi untuk produk Carling Pro, jika sudah lunas bayar premi 5 tahun pertama ya kan, dan terjadi risiko meninggal dunia oleh sebab apapun, ya oleh sebab meninggal biasa atau kecelakaan, maka setelah 5 tahun bayar premi tentunya perusahaan CHR akan memberikan uang pertanggungan ya sebesar 21 juta, 42 juta atau 60 juta ya. Nah, bagaimana dengan produk Gen Pro? Gen Pro juga punya program, yaitu program menabung 5 tahun ya. Bagaimana apa yang terjadi jika terjadi risiko meninggal dunia oleh kecelakaan atau oleh sebab apapun setelah tahun kelima, maka sama, sahabat leader sekalian, akan dibayarkan klaim. Namun klaimnya tentunya adalah berupa garansi penghasilan, yaitu sebesar 3 juta per bulan dan 6 juta per bulan yang diberikan hingga nasabah ya berusia 55 tahun ya. Jadi artinya walaupun nasabah itu sudah tidak ada lagi, namun diperhitungkan pemberian garansi income itu adalah untuk keluarga, yaitu hingga nasabah tersebut berusia 55 tahun, sahabat leader sekalian ya. Nah, jadi inilah yang terjadi jika terjadi resiko meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sebab apapun setelah nasabah lunas bayar premi 5 tahun pertama, sahabat leader. Lalu pertanyaan yang kelima, sahabat leader, bagaimana jika kita telat bayar premi, apakah bonus kita akan tetap dibayarkan? Ya. Nah, jadi sahabat leader sekalian, ya kan, perusahaan hanya akan membayarkan bonus, ya kan, di saat polis yang bersangkutan atau polis kita masih dalam kondisi aktif atau tidak lapse, sahabat leader, ya. Jadi sekali lagi, perusahaan hanya akan membayarkan bonus di saat polis kita itu masih dalam kondisi aktif atau tidak lapse. Jika terjadi misalnya polis kita lapse atau tidak aktif, maka kita dapat mengaktifkan kembali dengan membayar semua tunggakan yang tidak kita lewatkan ya. Namun hak bonus yang sudah lewat, jadi selama masa polis kita lapse atau tidak aktif, hak bonus yang terjadi saat itu tentunya tidak Anda bisa terima walaupun Anda membayar semua tunggakannya ya. Yang dapat Anda terima hanya bonus setelah pengaktifan polis tersebut, sahabat leader sekalian ya. Jadi sekali lagi ini akan terjadi jika Anda telat bayar premi ya. Jadi pastikan selalu agar premi tetap Anda bayarkan, agar hak bonus Anda juga tetap dibayarkan selamanya, sahabat leader. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana sikap saya jika saya mendapatkan tawaran investasi yang lebih besar? Sahabat leader, yang perlu kita pahami dulu sama-sama bahwa program CHR bukanlah program investasi. Program CHR adalah program asuransi. Asuransi adalah uang besar yang diterima saat terjadi resiko dan dimiliki dengan uang kecil. Itulah asuransi, sahabat leader ya. Sementara investasi adalah membuat uang Anda itu menghasilkan uang yang lebih besar. Nah, investasi itu ada yang real, ada yang bodong atau money game, sahabat leader ya. Nah, jadi dalam pertandingan sepak bola, ibaratnya seperti ini. Striker itu adalah Anda. Gelandang itu adalah mereka yang membantu striker membuat gol di gawang lawan ya. Gelandang itu ibaratnya layaknya investasi yang Anda sedang lakukan. Ya, dimanapun Anda berinvestasi itu adalah gelandang, membantu Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Ya, atau membantu striker untuk membuat gol di gawang lawan, sahabat leader. Nah, kiper adalah program asuransi, sahabat leader ya. Kiper itu adalah program CHR ya, di mana sebuah kesebelasan itu juga bisa kalah gara-gara kipernya nggak bagus. Oleh sebab itu, sebuah keluarga juga bisa jatuh bangkrut gara-gara nggak punya kiper atau gara-gara nggak punya program asuransi. Ya, sebuah keluarga mungkin punya striker yang handal, jadi punya kepala keluarga yang jago cari uang. Mereka juga mungkin jago berinvestasi, ya kan? Namun kalau mereka tidak punya kiper atau program asuransi, sebuah keluarga juga bisa bangkrut, sahabat leader sekalian, ya. Nah, jadi oleh sebab itulah, sahabat leader, dalam perencanaan keuangan, dalam pertandingan sepak bola, kita butuh tiga-tiganya, yaitu striker, gelandang, dan juga kiper. Ya, sama juga dengan Anda dalam program perencanaan keuangan di masa depan. Ya, kita butuh Anda sebagai striker yang mencari uang,
Dan Anda butuh gelandang atau program investasi yang perlu Anda lakukan. Dan yang terakhir, Anda perlu kiper atau program asuransi yang Anda siapkan sebagai penjaga gawang, ya. Nah, jadi sahabat leader sekalian, ini sikap Anda dulu bahwa yang pertama Anda harus membedakan bahwa CHR bukan program investasi. CHR adalah program asuransi, yaitu program kiper tadi. Lalu bagaimana dengan investasi yang ada di produk unit link yang ada di CHR? Ya, sahabat leader, yang perlu saya sampaikan bahwa investasi yang ada di produk unit link adalah ditujukan untuk biaya asuransi. Ya, investasi di produk unit link itu diinvestasikan di pasar modal, sahabat leader, ya. Bisa di reksadana, bisa di saham dan sebagainya, ya. Kenapa diinvestasikan di pasar modal? Tujuannya adalah agar biaya asuransi itu tetap bisa terbayarkan walaupun Anda sudah tidak bayar premi lagi, sahabat leader, ya. Nah, jadi sahabat leader sekalian, contohnya kita bicara produk Carlink Pro, yang produk unit link. Manfaat yang Anda terima atau benefit yang Anda terima itu hingga usia 75 tahun, ya. Sejak Anda pertama bergabung, ya. Nah, biaya asuransi itu akan tetap ada dari usia Anda masuk hingga usia 75 tahun, sahabat leader. Dan semakin Anda tua, biaya asuransinya itu makin besar. Artinya apa? Biaya asuransi itu adalah untuk menangani, ya kan, klaim yang mungkin terjadi, karena ada namanya usia itu bisa terjadi kapan saja. Jadi kapanpun terjadi klaim, maka klaim harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi membayarkan klaim dari mana? Dari biaya asuransi yang memang sudah harus dibebankan. Artinya terjadi atau tidak terjadi resiko ke dalam diri Anda, perusahaan asuransi harus sudah mengalokasikan biaya asuransi untuk Anda, ya, hingga usia 75 tahun, sahabat leader sekalian, ya. Nah, jadi dalam masa premi, ya, selama 5 tahun pertama, Anda bisa lihat di grafik, ya. 5 tahun pertama Anda kan bayar premi. Nah, sebagian premi Anda itu diinvestasikan, ya, sebagian lagi adalah untuk biaya asuransi. Ya, sebagian diinvestasikan di 5 tahun pertama. Namun setelah 5 tahun Anda kan sudah tidak bayar premi, tapi biaya asuransi kan tetap ada. Nah, maka oleh sebab itu, sahabat leader, setelah tahun kelima, biaya asuransi itu akan dibayarkan dari investasi Anda, sahabat leader. Ya, investasi itu tentunya bertumbuh juga, tapi sekali lagi bisa naik juga bisa turun, ya. Nah, oleh sebab itu adalah biaya asuransi dibayarkan dari hasil investasi Anda, sahabat leader sekalian, ya. Nah, kapanpun terjadi yang namanya klaim di tengah perjalanan itu, maka perusahaan asuransi akan membayarkan uang pertanggungan jiwa sesuai dengan janjinya. Ya, tentunya ditambahkan dengan sisa hasil investasi yang ada saat terjadi resiko tutup usia, sahabat leader sekalian, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, investasi di produk unit link, ya, itu berbeda, ya, dengan investasi di luar sana. Ya, di mana investasi di produk unit link ditujukan adalah agar biaya asuransi Anda itu tetap bisa terbayarkan hingga usia 75 tahun. Agar manfaat asuransi tetap Anda bisa terima hingga usia 75 tahun, sahabat leader. Jadi asuransi adalah investasi yang paling pasti saat terjadi resiko, sahabat leader sekalian, ya. Jumlahnya minimal sama dengan total premi yang Anda bayarkan ditambah dengan sisa hasil investasi, ya. Jadi sisa hasil investasi, sahabat leader sekalian. Nah, jadi sahabat leader sekalian, jika Anda mau berinvestasi, investasilah di tempat yang lain, bukan di asuransi, karena asuransi bukan investasi. Ya, tapi jika Anda mau berinvestasi, pastikan bukan di money game. Dan jika ada investasi yang menawarkan hasil yang pasti atau fix, itu pasti money game, sahabat leader sekalian, ya. Kecuali deposito bank, ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda ditawarkan sebuah produk investasi yang hasilnya pasti, itu pasti money game. Apa itu money game? Money game adalah sebuah bisnis yang bisnisnya sebenarnya tidak ada. Jadi hanya memutar-mutar uang investor saja, sahabat leader, ya. Nah, kecuali deposito saja yang bisa memberikan hasil fix. Jadi jika ada investasi di luar sana yang memberikan hasil fix kepada Anda, jangan percayai, karena itu pasti money game, sahabat leader. Lalu pertanyaan ketujuh, sahabat leader, bagaimana meyakinkan calon mitra tentang keamanan uangnya? Oke, yang pertama saya sarankan adalah pastikan mereka melakukan pembayaran premi sendiri, sahabat leader sekalian, ya. Jangan Anda lakukan, ya. Pastikan mereka memahami proses dari awal hingga sampai dengan melakukan transfer sendiri. Dan yang kedua, ajarkan mereka cara membaca laporan keuangan pribadi mereka masing-masing, sahabat leader sekalian, ya. Jadi setiap nasabah tentunya memiliki laporan keuangan masing-masing, ya. Ajarkan mereka cara membacanya, ya, berapa premi yang sudah mereka store dan kemudian berapa hasil investasinya dan sebagainya, sahabat leader, ya. Itu tujuannya adalah untuk agar mereka melihat bahwa selama mereka menabung, ya, prosesnya sudah dilakukan oleh perusahaan dan
uang mereka aman di perusahaan, sahabat leader sekalian ya. Kemudian yang ketiga adalah infokan selalu tentang laporan keuangan CHR setiap 3 bulan sekali, sahabat leader sekalian ya. Sebagaimana informasi saya tadi bahwa sahabat bisa membuka laporan keuangan CHR di chr.co.id yang ditampilkan di publik ya, sahabat leader sekalian. Anda bisa download dan Anda bisa tunjukkan atau laporkan kepada seluruh nasabah atau calon mitra sahabat leader sekalian ya, sehingga ini bisa meningkatkan kepercayaan mereka terhadap keamanan keuangan mereka yang mereka percayakan kepada CHR, sahabat leader. Kemudian yang pertanyaan ke-8 adalah bagaimana cara closing orang yang SP-nya tinggi, sahabat leader sekalian ya. Nah, kita udah sempat bahas pada saat Advanced Leadership Program ya, salah satu cara Anda bisa gunakan ya untuk closing orang yang SP-nya tinggi adalah gunakan pihak ketiga yang akrab dengan yang bersangkutan, sahabat leader sekalian ya. Jadi Anda bisa mulai mendekati orang yang SP tinggi yaitu dengan menggunakan pihak ketiga yang akrab dengan yang bersangkutan. Mungkin orang-orang yang akrab itu kadang-kadang orang-orang yang tidak Anda pikirkan sebelumnya mungkin. Bisa jadi misalnya sopirnya dia, ya kan, atau mungkin bahkan pembantunya dia, atau siapapun itu, sahabat leader sekalian. Anda coba dekati dari orang-orang tersebut ya untuk bisa akrab dengan orang yang SP-nya tinggi ya. Yang berikutnya adalah ajak leader Anda, ya kan. Kemudian ajak leader Anda yang tentunya punya level lebih tinggi dari Anda, ya kan, dan tentunya Anda sebelum mengajak leader Anda buat mereka untuk teredifikasi oleh leader Anda, dan Anda harus melakukan edifikasi lebih dulu ya, sahabat leader, sebelum Anda mengajak leader Anda ketemu dengan yang bersangkutan ya. Tujuannya apa? Agar prospek merasa bahwa dia selevel dengan leader Anda ya. Yang berikutnya, sahabat leader, gunakan sales cycle ya. Ingat di Advanced Leadership Program kita sudah belajar bagaimana melakukan sales cycle ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, gunakan kemampuan hypnoselling yang Anda sudah pelajari di Smart Leadership Program, sahabat leader sekalian ya. Jadi inilah cara untuk closing orang yang SP-nya tinggi, sahabat leader. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh menggunakan kata-kata menabung? Disarankan tidak, sahabat leader sekalian. Kenapa? Agar tidak ada salah persepsi kepada calon klien Anda. Karena menabung itu kesannya adalah dana itu bisa diambil setiap saat, sahabat leader sekalian ya. Sementara dalam konsep produk daripada CHR ya kan, premi itu bukan tabungan ya. Premi adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus-menerus secara rutin selama 5 tahun dan tidak boleh putus, sahabat leader sekalian ya. Jadi beda dengan tabungan ya. Tabungan bisa dilakukan kapan saja dan bisa diambil kapan saja. Kalau premi tidak bisa seperti itu. Ya, bisa jadi Anda memang bisa mengambilnya, namun jumlahnya mungkin tidak sama dengan total premi yang Anda bayarkan. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di 5 tahun pertama premi sebagian dialokasikan itu untuk biaya asuransi. Ya, selain diinvestasikan juga, jadi tidak semua diinvestasikan. Jadi sebagian dialokasikan untuk biaya asuransi, sahabat leader sekalian. Karena biaya asuransi juga sudah ada sejak saat itu ya. Jadi Anda tonjolkan program ini adalah sebagai keeper tadi ya, bukan sebagai investasi, sahabat leader sekalian. Nah, sehingga ini membuat calon klien Anda juga paham betul bahwa uang yang mereka keluarkan tiap bulan selama 5 tahun bukanlah tabungan, tapi premi yang merupakan sebuah kewajiban agar manfaat asuransi tetap bisa berjalan hingga akhir kontrak, sahabat leader sekalian. Kemudian yang ke-10, bagaimana menangani mitra yang tidak teachable? Mitra yang belum teachable itu kenapa, sahabat leader sekalian? Itu karena dia tidak melihat Anda sebagai sosok leader yang sudah membuktikan apa yang Anda sampaikan, sahabat leader sekalian ya. Jadi caranya bagaimana menangani ini? Ya gampang sekali caranya. Artinya buktikan dulu ke diri Anda sendiri apa yang hendak Anda ajarkan kepada mereka ya. Jadi mitra yang belum teachable, kenapa dia tidak mau mendengarkan Anda? Karena kita cuma sekedar bisa ngomong saja, mengajarkan saja, tapi kita belum membuktikan apa-apa terhadap omongan tadi, sahabat leader ya. Jadi caranya simpel ya. Caranya adalah Anda buktikan dulu kepada diri Anda ya. Jadi kalau Anda misalnya bilang bahwa lakukan presentasi ya kan sehari 3 kali, ya Anda lakukan dulu gitu dan seterusnya, sahabat leader sekalian. Bagaimana mencari dan membangkitkan hot bottom daripada prospek, sahabat leader ya. Kita sudah bahas sebenarnya. Jadi yang pertama adalah buat prospek dulu nyaman dulu dengan Anda ya kan, sampai dia merasa bahwa Anda ada sahabat lamanya. Jadi jangan buru-buru menjual produk kepada prospek Anda, sahabat leader sekalian. Buat dia nyaman dulu ya. Karena kalau dia sudah nyaman, dia sudah akan terbuka, sahabat leader sekalian. Kalau orang yang sudah nyaman, dia pasti akan terbuka ya. Terbuka terhadap apapun itu, termasuk terhadap hot bottomnya atau rencana-rencana masa depannya atau sesuatu yang memotivasi dirinya dia, sahabat leader sekalian ya. Jadi sekali lagi pastikan prospek nyaman dulu dengan Anda ya.
Dan tempatkan sesuai dengan karakternya. Anda bisa pelajari 4 karakter yang sudah kita bahas, yaitu tipe sanguinis, kolerik, melankolis, dan juga tipe phlegmatis, sahabat leader ya. Dan Anda harus banyak ngobrol mengenai keluarganya dan rencana masa depannya, sahabat leader. Anda harus banyak bertanya di sini, ya kan? Tujuannya apa? Ya untuk mengetahui apa hot bottomnya. Dan setiap presentasi atau apapun yang Anda sampaikan, ya selalu sematkan semua rencana-rencana masa depan mereka dalam setiap presentasi tersebut atau setiap Anda menjawab pertanyaannya dia, sahabat leader sekalian ya. Dan Anda pelajari ya kata-kata hipnotik yang kita gunakan dalam hypnoselling dalam setiap menyematkan hot button mereka pada saat presentasi Anda, sahabat leader sekalian ya. Jadi inilah caranya untuk mencari dan membangkitkan hot button daripada prospek. Pertanyaan ke-12 adalah bagaimana cara menemukan motivasi terkuat dalam diri, sahabat leader sekalian. Caranya adalah sempatkan diri Anda untuk merenungi dulu hidup Anda ya. Hidup seperti apa yang sih seperti yang Anda inginkan, sahabat leader ya. Sempatkan sekali lagi, sempatkan luangkan waktu untuk memikirkan ini, istilahnya merenung sedikit ya kan. Hidup seperti apa yang sebenarnya Anda inginkan. Kemudian tentukan prioritasnya. Dari segala bentuk kehidupan yang Anda inginkan, Anda tentukan prioritas mana yang Anda lebih dulukan, ya kan? Kemudian lakukan terapi hipnosis setiap hari, sahabat leader sekalian ya. Yaitu apa? Hipnosis kita udah bahas sama-sama. Bagaimana Anda memberi afirmasi atau sugesti terhadap diri Anda bahwa segala sesuatu itu sudah terjadi ya. Sehingga otomatis, sahabat leader sekalian, alam bawah sadar Anda akan termotivasi. Ya kan, akan memotivasi alam sadar Anda untuk bergerak terus, sahabat leader sekalian ya. Ini yang harus kita lakukan untuk bisa menemukan motivasi terkuat dalam diri kita masing-masing, sahabat leader. Yang terakhir, berapa nilai investasi mitra setelah 5 tahun, sahabat leader ya? Sahabat leader, saran saya jangan menjanjikan hasil investasi kepada klien Anda. Ya, apalagi Anda menjanjikan angka yang ada di ilustrasi. Sekali lagi, ilustrasi hanyalah ilustrasi, bukan sebuah kontrak. Ya, Anda bisa baca kata-kata di ilustrasi yang Anda miliki, sahabat leader sekalian. Investasi di produk CHR adalah bonusnya. Yang terpenting adalah bagaimana agar manfaat asuransi itu tetap aktif bisa berjalan sehingga dengan kontraknya berakhir, sahabat leader sekalian ya. Oke, jadi ini yang perlu Anda sampaikan ya. Jadi jangan menjanjikan nilai investasi. Anda sampaikan saja bahwa investasi adalah sebuah bonus ya. Berapa hasil investasi di masa depan sangat tergantung kepada resiko investasi yang terjadi, sahabat leader sekalian ya. Jadi tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa menjanjikan hasil investasi di masa depan, sahabat leader sekalian ya. Oke, jadi itulah 13 pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman calon klien Anda ya kan. Semoga ya kan jawaban singkat tadi bisa membantu sahabat leader sekalian untuk bisa memberi bayangan kepada calon klien Anda mengenai produk dan program daripada CHR, sahabat leader sekalian. Oke, sukses.